Kabupaten Cilacap kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya. WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2022. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. Penggiat LSM Seroja, Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, saat ditemui di kantornya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Pemkab Cilacap. Meskipun hasil predikat WTP tahun anggaran 2022 tersebut diterima oleh PJ Bupati Cilacap, Yunita Diasuminar, dan Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nur Hidayat. Namun, penghargaan ini adalah hasil kerja keras mantan Bupati Cilacap 2 periode, Tato Suwarto Pamuji dan jajaran eksekutifnya, di masa beliau menjabat sebagai Bupati Cilacap. Terkait surat edaran Bupati pada tanggal 28 April 2023 tentang bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus, Bansus, tahun 2024. Ekanto menyayangkan melihat ada 8 item yang tidak dapat menggunakan dana Bansus. Di antaranya tidak bisa digunakan untuk memperbaiki atau memelihara balai desa meski hanya 10%. Menurut Ekanto, pemangku kebijakan tidak mempertimbangkan apa yang dirasakan para perangkat desa. Salah satu harapan untuk memelihara balai desa berasal dari Bansus, sedang dana desa ADD juga tidak bisa digunakan untuk pemeliharaan balai desa. Niscaya harapan perangkat desa pupus. Sementara itu, Ekanto mengungkapkan bahwa dengan bangunan balai desa yang kokoh, maka pelayanan pada masyarakat pun akan maksimal. Penggiat LSM Seroja yang dikenal sangat kritis juga menyikapi tentang konsolidasi anggaran. Ekanto menganggap bahwa hal tersebut salah total, terutama dalam bidang bina marga. Faktanya, banyak jalan lingkungan yang tidak terselesaikan khususnya di wilayah kota di 3 kecamatan. Anggaran tidak sesuai dengan volume yang ada. Hal ini bukan kesalahan perencanaan seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat. Konsolidasi anggaran telah merusak perencanaan oleh pemerintahan terdahulu, sedang selaku perencanaan adalah OPD Disperkimta Cilacap. Ekanto meyakini jika pelaksanaan dilaksanakan oleh Disperkimta, maka tidak akan ada jalan yang terbengkalai hingga tidak tuntas. Ekanto berujar, jika nasi sudah menjadi bubur, maka telanlah, meski dalam kondisi panas. Ini kata penggiat LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso. Selamat siang, Mbak Nani. Ini terkait dengan predikat WTP wajar tanpa pengecualian yang diraih oleh Kabupaten Cilacap yang ketujuh ini ya di tahun 2022, predikat yang ketujuh ini, tanggapan dari atau apa yang akan Pak Ekanto sampaikan ini? Oke. Terima kasih Mbak Nani. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Cilacap berkaitan dengan predikat WTP yang ketujuh kalinya dari BPK RI ya, yang kemarin beberapa hari yang lalu diterima di Semarang kalau tidak salah. Untuk mencapai WTP itu bukan hal yang mudah, sehingga saya sebagai masyarakat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati saat itu yang memperjuangkan Cilacap dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian sampai mendapatkan 7 kali penghargaan WTP. Dalam hal ini tentunya di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Tato Suwarto Pamuji saat itu. Karena penghargaan WTP yang tahun ini adalah yang diterima tahun ini adalah penghargaan untuk tahun 2022. Sehingga WTP ini masih hasil kinerja di bawah kepemimpinan Bapak Tato Suwarto Pamuji sebagai Bupati Cilacap, tentunya tidak lepas dibantu oleh jajaran-jajaran eksekutif ya, dibantu oleh jajaran-jajaran eksekutif, bukan siapapun, sehingga bisa berhasil mencapai WTP untuk yang ketujuh kalinya. Sekali lagi saya memberikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya
Dan harapan saya WTP ini bisa dipertahankan oleh PJ Bupati saat ini, ya. Saya harap PJ Bupati saat ini jangan menyia-nyiakan perjuangan pendahulunya dalam memperoleh WTP. Harapan kami demikian, Pak. Saya menghimbau kepada PJ Bupati, perkuat kinerja eksekutif. Jangan sampai seperti saat ini orang memandang tidak bisa membedakan mana pimpinan eksekutif, mana pimpinan legislatif. Karena kadang dan banyak di semua OPD, di semua kunjungan-kunjungan yang menjelaskan kegiatan eksekutif itu legislatif. Orang-orang legislatif atau seseorang di pimpinan legislatif ini nggak masuk akal, seolah-olah eksekutif tidak tahu apa-apa. Maaf, eksekutif itu mempunyai kemampuan, teman-teman eksekutif itu mempunyai kemampuan SDM yang luar biasa, S1, S2, dan mereka mempunyai pengalaman kinerja di OPD-nya masing-masing bertahun-tahun. Hargai itu. Berkaitan dengan surat edaran Bupati yang keluar tanggal 26 April 2023 beberapa waktu yang lalu, khususnya berkaitan dengan item bahwa bansus tidak boleh atau tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan rehab kantor desa, saya sangat menyayangkan. Saya sudah berkali-kali mengusulkan kepada PJ Bupati, kepada Ketua DPRD, ternyata beliau berdua tidak berkenan memasukkan bansus di dalamnya walaupun 10% untuk kepentingan rehab kantor desa. Beliau berdua, Pak Taufik selaku Ketua DPRD dan Bu PJ memang tidak setuju berkaitan dengan hibah atau bansus itu sebagian walaupun cuma 10% untuk perawatan kantor desa. Ya sebetulnya sangat disayangkan karena beliau-beliau tidak merasakan apa yang dirasakan perangkat-perangkat desa di bawah. Karena memang faktanya dana desa, ADD dan lain sebagainya tidak boleh untuk kegiatan rehab maupun perawatan desa, kantor desa. Padahal itu sangat dibutuhkan. Kantor desa itu wajah terdepan daripada sebuah pelayanan pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Cilacap. Manakala wajahnya morak-marik, itu menandakan pelayanannya juga sangat mungkin diduga morak-marik. Apakah itu yang diinginkan Ibu PJ Bupati? Apakah itu yang diinginkan Ketua DPRD? Pertanyaan besar bagi saya secara pribadi, bahwa betul ada skala prioritas kegiatan berkaitan dengan bansus menyesuaikan dengan PMK 212, Peraturan Menteri Keuangan 212, saya pahami, tetapi tidak bolehlah menghilangkan kepentingan berkaitan dengan perawatan desa yang tidak boleh dibiayai oleh sumber dana manapun selain memang dari bansus. Nah, sekarang dengan adanya surat edaran ini, otomatis bansus pun sudah tertutup untuk rehab atau perawatan balai desa. Saya hanya ingin mengatakan sangat disayangkan. Catat ini Bapak-bapak Kades, catat ini Bapak-bapak Kades, ya. Tuh, itu Mbak Nani. Selain tadi surat edaran Bupati yang tertanggal 26 April ya, Mbak Nani, saya tetap berprinsip bahwa berkaitan dengan konsolidasi anggaran ya, saya tetap menganggap bahwa itu salah total dan terbukti bahwa itu gagal, khususnya dalam bidang bina marga. Faktanya jalan lingkungan yang dijadikan jalan kabupaten banyak yang tidak terselesaikan melalui jalur yang sebenarnya yang dikerjakan oleh pihak-pihak atau pihak ketiga, oleh rekanan. Itu fakta, terutama khususnya di perkotaan kota Cilacap di 3 kecamatan ini. Jadi tidak tuntas. Ada satu ruas jalan tapi baru selesai 70%, ditinggal pergi oleh rekanan karena memang faktanya anggarannya tidak sesuai dengan yang
yang disiapkan oleh volume yang ada atau anggarannya tidak sesuai dengan volume yang ada. Ini bukan kesalahan perencanaan seperti yang disampaikan Ketua DPRD, bukan. Ini konsolidasi merusak perencanaan yang sudah direncanakan dengan matang oleh OPD sebelumnya. Khususnya kalau bidang jalan adalah oleh OPD Dinas Perumahan dan Pemukiman Tata Kota kalau tidak salah, atau Disperkimta. Kalau pekerjaan jalan lingkungan dikerjakan oleh Disperkimta, tidak akan ada pekerjaan yang terbengkalai atau tidak diselesaikan. Saya yakin itu. Jadi sekali lagi, konsolidasi itu merusak perencanaan yang sudah matang oleh pemerintahan terdahulu. Pemerintahan terdahulu sudah merencanakan dengan matang, dirusak oleh kebijakan konsolidasi yang membabi buta. Anggaran yang sudah atau perencanaan yang sudah ditetapkan dan elegan dilaksanakan, kenapa bisa sampai berubah gitu? Mungkin ada indikasi sesuatu hal yang bisa. Kalau itu bisa dari sudut pandang mana? Kalau dari sudut pandang positif itu karena himbauan, ya, bukan perintah, himbauan dari KPK untuk sebaiknya kalau sudah siap melakukan konsolidasi, itu himbauan. Kalau dari sudut pandang negatif, saya bisa menjawab bahwa himbauan KPK ini dimanfaatkan oleh sebuah kebijakan yang bisa membuat kebijakan, gitu. Dimanfaatkan untuk kepentingan. Nah, kepentingannya apa? Yang bisa menjawab yang punya kepentingan. Jadi sekali lagi, arahan yang tidak mengikat dari KPK dimanfaatkan oleh orang yang bisa membuat kebijakan, ya. Arahannya kebijakan itu adalah konsolidasi, itu arahnya menurut saya memberikan karpet merah kepada 1-2 pengusaha bina marga saja, ya. Berarti ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Allahu alam. Gusti Allah yang tahu. Saya tidak bisa berbicara lebih daripada itu. Himbauan kepada pembuat kebijakan ini, Pak, biar tidak merugikan masyarakat, dalam arti yang harusnya jalan bisa sampai rampung kok bisa sampai terputus-putus, ini himbauannya gimana, Pak? Saya hanya tidak bisa menghimbau, Mbak. Saya hanya bisa mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Bubur tidak bisa dibuat jadi nasi. Telanlah bubur walaupun dalam kondisi panas. Demikian. Bisa dijelaskan secara gamblang artinya, Pak? Silakan diartikan. Politisi yang membuat kebijakan ini pasti tahu. Siap. Terima kasih, Pak, atas pembicaraan kita hari ini. Terima kasih, Pak Ekanto, sukses selalu. Nggih, selamat siang. Matur nuwun, Mbak Nani. Eko Cilacap News memberitakan.